pertolongan Allah, ya kan? Jadi Nasrullah ini sebenarnya juara MTQ internasional. Alhamdulillah. Tapi apa kalau selalu ngori ya disuruhnya kakaknya, berarti ya amplopnya buat saya, buat dia, ya enggaknya buat saya. Ya, karena sudah ada namanya, ya juara internasional ini, jangan main-main. Ya, Nasrullah ini, ya. Wah. Namanya mah ada ya. Iya. Namun ya dibalik ini semua kita syukuri atas perkumpulan supaya jangan putus obor. Pada intinya dari Bitung kepada ya Al-Mukarram Bapak Piang sudah alhamdulillah dari Balaya datang ke sini ya. Walaupun dalam keadaan repot tapi demi ya untuk jamaah sholawat kalian beliau bisa menyempatkan waktunya ya. Mudah-mudahan langkahnya dibalas oleh Allah dengan lipatan pahala, amin ya rabbal alamin. Yang paling ya nyebrang Tangerang datang tadi, alhamdulillah Tangerang jadi saiki ya sebab kayak jembatan Ancol gitu. Ya alhamdulillah ya suratnya terus dibaca ke orang, makanya dia alhamdulillah di Tangerang datang. Nah, nyata surat Al-Ustaz Yasin. Ya, alhamdulillah Ustaz Yasin di Tangerang ya. Alhamdulillah. Ya makanya lamun disebut Yasin budak bae. Ya, Yasin ya. Tawakal ala Allah. Insyaallah. Dan ya lupa kepada kepala ya, komandan utama batalion 1 siaga 1 86 Ustadz Mahfudin. Beliau ya adalah guru senior di Darul Qolam ya. Darul Qolam ya S-na ge Eskom. Nah, alhamdulillah makanya lamun belajar komputer ke Ustadz Al Mahfudin. Insyaallah aya di ya anu pakna bahasa Inggris ngaranna Al Ustadz Kiki. Nah, alhamdulillah Ustadz Kiki terus umroh, alhamdulillah ya. Terus umroh umrohna cenah naik Ka'bah ya di Baitullah ya di Ustadz Nasrullah. Nempel di Ka'bah kayak Spiderman. untung bisa copot. Alhamdulillah masih bisa kene ya ibadah, makanya getol ayeuna mah tos sakinah mawaddah warahmah karena tos boga pamajikan. Tadi nama masih lindung kene nya ayeuna istiqomah. Subhanallah. Alhamdulillah aya pamajikan. Maka anu can nikah ayo nikah supaya sakinah mawaddah warahmah. Anu geus ya nambah ulah nambah anak maksudnya ya. Cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara. Ada Rami deh. Dua perkara ini tidak akan menyesatkan untuk kita semua sebagai umatnya. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara nyaeta mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta Al-Qur'an. Anu mana Al-Qur'an ieu disebutkeun sahajalina anu maca Al-Qur'an eta rih ya. Segala angin datang, segala malaikat datang. Makanya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu kita baca ya. Abdi pernah keur di Kudus nyaeta supaya nyahok bahwa kurang ieu sejauh mana ya mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata membaca Al-Quran itu ya asik. Saya menghatamkan Al-Quran sehari semalam dari pagi ketemu pagi 30 juz ya 30 juz binador. Saya baca terus dengan membaca, tidak seminggu, tidak 3 hari, tapi sehari semalam. Pengen tahu sejauh mana kita kuatnya iman kepada Allah dan takwa. Kemudian katanya kalau kamu pengen segala-galanya dekat kepada Allah, kamu harus jangan makan
Makanya jangan nasi. Makanya apa? Makanya pucuk-pucukan. Saya makan pucuk-pucukan 3 tahun tanpa makan nasi. Ya. Hanya minum air mentah dari sumur. Kalau bisa sangat sedih. Mendekatkan diri kepada Allah itu tidak mudah. Kemudian alhamdulillah kami umroh juga ya di Masjid Nabawi. Saya ditemui oleh seorang putri yang cerita nggak tahu dari mana datangnya. Saya membaca sholawat baru 5.000, kepengen saya 10.000. Baru baca sholawat di makamnya ya Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, di situ disamperin, dikasih duit saya ya, disawer duit ya, tapi saya nggak mau ya. Itu menguji iman kita, menguji takwa kita. Disamperin perempuan cantik yang luar biasa ya, kenyataan bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat, dan semakin menangis neteskan air mata. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman, tambah iman kita kepada Allah. Takut ketika kita melafazkan Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita sering meneteskan air mata. Karena apa? Karena kita ingin diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi di dalam mimpi ya, di dalam mimpi itu ketemu ya dengan hal-hal yang di luar akal kita ya. Bahkan saya pun istilahnya paham ke paham ya, yakin gak yakin. Jadi saya itu tidur tapi saya keluar dari tubuh saya ada 2 begitu ya. Nggak tahu, padahal saya nggak tahu apa-apa. Misalnya menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, puasa aja, puasa gitu ya. Baru kita setelah mendapatkan hal-hal semacam itu, ada dilalah petunjuknya harus ke sana ya. Jadi ke Banten saya setiap malam Jumat, terus ke Banten. Setelah ke Banten ya, baru di situ saya harus jumeneng, harus diam di Syekh dulu Bina dan Kenyat. Saya juga bertanya-tanya, siapa ini Syekh dulu Bina dan Kenyat? Ternyata ya Ustaz Nasrullah menemukan silsilahnya, katanya masih ya ada turunan dari kita yang beberapa, nggak tahu itu Ustaz Nasrullah yang menemukan silsilah 7 turunan dari bapak, 7 turunan dari ibu. Begitu. Kenapa saya bilang semuanya kayak orang gila? 5 orang ini kakak saya ya, saya adik saya ya, Fathullah, Nasrullah atau Illah ya, kemudian Ajibi, kemudian Najmuddin. Semua orang mengatakan kita ini anaknya Abah Haji Muhtar, itu orang gila. Di mana katakan orang gila? Keduk Sumur 7. Orang gila keduk sumur di makam keramat ya. Maka dikatakan kita ini orang gila, tapi kita berjalan aja, biarkan orang mau ngomong apa, yang penting kita jangan sampai dikatakan yang macam-macam ya. Begitu kiai pada datang ke rumah ya, mungkin lokasi kiai besar sampai almarhum Abah Haji Mukti ya, yang ini sudah ada namanya di kitab kuningnya Abah Haji almarhum ya, Abah Haji Mukti sudah tertera nama Ustaz Nasrullah itu ya. Ini yang paling gila sebenarnya, pakai tiungnya, pakai sorbannya 3, dilipat ngaji aja. Kalau nggak di Allah nggak enak-enak, marah dia. Ya, begitu. Allah gitu, Allah. Saya dampingin ya. Kalau nggak dikatakan Allah, ya dia marah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ada empuk. Juara MTI internasional, ya kan gitu. Ya, nih paling gila karena ngambil ilmunya ilmu laduni, ya kharijidih nih, ya di luar kepala. Artinya orang nggak paham,
ya pas di Banten dia begini ya, berdialog, kemudian dikasih yang paling lama dia, yang paling lama sampai saya keluar dari kamar itu disiram pakai air 1 ember, bubuk adem katanya. Assalamualaikum, saya turun, saya di mana? Saya turun mana? Tapi bahasa saya diguyur, ya kan gitu. Ditungguin aja. Saya keluar dari kamar itu supaya ya katanya disambut apa? Pengantin baru lagi saya keluar dari kamar langsung buyur aja, kaget saya nya. Ini nih orangnya. Jadi matanya melotot merah, gak tidur ya siang malam, gak tidur. Jadi teromos parah aja kata saya supaya adem pakai apa nih? Ya kan? Silaturahim. Akhirnya silaturahim ke ini dikasih saran bagi Mukti, ke Abuya Bidyati, ke Abuya Wici, sampai beliau ini Nasrul ini yang menginjakkan sajadah menginjakkan mondok di Cilongok. Pas di Cilongok orang pada yang istilahnya apa ya nggak berani, beliau doang Nasrul doang ya berani memakai sajadahnya Abuya Uci. Iya tuh, padahal nggak tahu intinya pengen itu katanya, pengen martabatnya muncul, nggak tahu ada dilalanya apa ya, ada dilalanya pakai sajadahnya saja. Kata muridnya, itu punya abah ya, punya Abuya. Dia nggak tahu. Ternyata yang sering dialog dia orang nggak mau gitu kan dialog. Dia mendeketin Pak Kiainya Abuya Uci. Dia ada ngobrol. Ya, akhirnya harus apa ini Pak Kiai? Kamu harus benar-benar aja yakin pada Allah. Nah, yakin itu mahal, ya kan? Ya. Ini sudah yakinnya bagaimana cara yakinnya? Tidur sudah enggak kayak gitu kan? Kemudian baca Quran juga sudah, ya. Kemudian ke kuburan juga udah, ya terus sumur maksudnya kuburan. Makanya kita dikatakan Sumanto, ya pasti lalu ke Sumanto. Kita bersumur pertama di Pasir Ipis Bu. Nah begitu digali sumur Ipis di bulan suci Ramadan lagi, ya. Jadi siang malam di makam keramat Pasir Ipis. Keluarlah suatu ketika airnya itu rasanya ada 3 anonan, asin, ya, kemudian pahit, kemudian juga apa? Rasa pahit getir begitu ya. Nah gitu. Cuman curangnya begini, setiap yang ada setannya saya suruh ke depan, katanya Panglima maju. Nah Panglima aja, saya padahal bukan Panglima ya. Jadi yang suruh ada setan, saya kan nggak melihat setan ya. Saya pukulin aja itu apa ya, pohon-pohon di pasir itu budak. Mana letaknya Panglima? Sumur katanya. Waduh, ini Panglima lagi. Letaknya sini, bos. Jadi sampai ke Terjaya letaknya sumur di mana adanya letaknya sumur, suruh saya aja. Sedangkan menghadapi hal-hal semacam itu gak gampang. Sangka orang gila lah lain sebagainya lah ya. Ya ribut lah dengan orang biasa, dengan Pak Lurah lah, dengan Pak ya RW lah dan sebagainya, ke introgasi sampai dipanggil oleh Bapak Lurah ya. Apa-apaan ini begini dijelasin baru paham. Nah itu. Nah setelah itu barulah datang murid-murid dari berbagai macam, dari Bandung, dari Lampung, dari Palembang, Padang. Sedangkan di Al-Mu'taliyah itu belum ya terakreditasi, belum ada izin akte notaris dan sebagainya. Mereka pada datang untuk mondok. Nah di sini kita nggak punya pondok, artinya ya semua ditanamin tuh, nggak punya lahan maksudnya. Saking yakinnya abang almarhum tuh ya, kata abang udah dirikan aja, nggak punya duit juga, ini penting dari Allah. Nah keyakinan itu mahal ya kan, ternyata didirikan. Semakin banyak murid semakin kita berpikir bagaimana duit datang. Nah di sini keyakinan kita ya, di mana duit bisa datang. Allah Maha Pemberi, ya Fatah ya Rozak. Ternyata hasil silaturahim, kita silaturahim, kata Abuya, kalau kamu pengen duit ke Abuya terjadi, kamu harus keluar kamar ya, jangan di kamar. Baca Fatihahnya 1000 ya, 1001 ya, kemudian istighfarnya 100, sholawat nabinya 100, tahawulan 100. Saya coba ya, alhamdulillah memang ya kan begitu bet ya,
tahun berapa itu 98 ya, 98 ya kerusuhan di Jakarta ya. Kita ya jariahan, tapi alhamdulillah ya sampai berdiri, kemudian pengen beli itu ya, pengen beli lahan, alhamdulillah kebeli lahan. Kemudian relasi ke dinas bagaimana, ada relasi, alhamdulillah turun tiga lokal. Kalau ibarat kita jadian di jalan-jalan ya nggak mungkin, nggak masuk akal. 300 juta terus maha kaya Allah ya. Disinilah keyakinan kita bahwa kita jadi orang gila dulu ya. Jangan gila artinya validity di luar akal, artinya kita berpatokan Al-Quran dulu ya. Al-Quran yang kita yang gemari baca ya.